Nah, ini versiku ya teman-teman. Nah, versiku ya. Bagiku kimia itu ilmu yang luas, ilmu yang bisa memahami dunia gitu. Nah, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi nih dengan Rizky Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini di video ini aku berkesempatan berhasil mengundang temanku yang Masya Allah bersibuk dan Alhamdulillah pada hari ini berkenan hadir ya. Enggak ada. Oke, nah jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait jurusan temanku. Nah, temanku ini adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu ya. Buat teman-teman yang penasaran terkait prosesnya kenapa dia sampai di UNY dan lika-liku apa sih yang didapatkan narasumber ya ketika menjadi mahasiswa di UNY gitu ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai, mengulik-ngulik ceritanya gitu ya. Masya Allah. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa stay mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman nih yang merasa video dan channel YouTube ini bermanfaat bisa di subscribe, enggak pun juga enggak apa-apa. Oke, untuk melanjutkan ke perbincangan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan, monggo. Berdoa dicukupkan dan mari kita mulai diskusinya. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai Oke, yang pertama kita tanya kabar dulu ya ke narasumbernya. Kita ingin tahu nih kira-kira narasumbernya lagi sehat atau enggak sehat gitu ya. Mungkin gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah selalu bahagia. Alhamdulillah selalu bahagia. Masya Allah. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi kan kita sudah tahu kabarnya narasumber. Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Oke gitu ya. Nah, mungkin bisa lanjut nih ke yang pertama, perkenalan diri nih. Mungkin nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, kemudian asli mana, dan mungkin jurusan tadi jurusannya udah jelasin. Terus angkatan berapa gitu, monggo. Oke. Ya teman-teman, alhamdulillah diberi kesempatan sama Mas Ripsi ya. Perkenalkan, nama aku Anas Abel Sanudin. Biasanya dipanggil Anas ya, bagi teman-teman yang apa ya mungkin di UNY gitu, ini manggilnya itu ya. Terus kalau di rumah biasanya panggilnya Hafid gitu. Nah, Hafid. Ada khilafiyah di antara teman-teman. Oh gitu ya. Terus asalnya dari Klaten. Dari kita bersinar. Nah, bersinar dekat Jogja, dekat Solo gitu ya, diapit oleh dua kota besar. Terus sekarang di Pendidikan Kimia angkatan 19 gitu. Ya teman-teman, jadi Mas ini adalah salah satu temanku ketika di UNY. Dia salah satu mahasiswa di jurusan Pendidikan Kimia. Nah, mendengar pendidikan kimia kan? Ya. Benar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan ngobrol-ngobrol nih. Mungkin kita bahas masa lalunya dulu nih. Masa lalu. Selalu punya cerita. Oke. Mungkin flashback dulu ya ke masa lalunya teman Anas ya. Anas dulu keterima di UNY itu jalur apa, Nas? Jalur SBMPTN. Masya Allah. Nah, itu emang mahasiswa yang apa ya, sergap lah istilahnya, rajin. Mana ada. Oke, buktinya SBM nggak dinyatakan ya. Nah, kan di SBMPTN UNY ini. Nah, mungkin aku boleh tanya nggak sih, kira-kira dulu Anas UTBK-nya di mana? UTBK dulu pertama di sebelah ya. Sebelah mana nih? Berarti sebelah kiri UGM. Sebelah kanan UNS gitu. Pertama UGM, kedua UNS. Pertama UGM, kedua di UNS. Keterimanya di mana? UNY. Nah, itu ya namanya rezeki ya, kita nggak tahu. Oke. Nah, kenapa dulu UTBK-nya Anas 2 kali? Nggak 1 kali aja. Kenapa nih? Karena aku menganut prinsip memaksimalkan peluang. Masya Allah. Memaksimalkan peluang, teman-teman. Ya rezeki kan itu 2 kali. Jadi kalau misalkan pilih sekali ya
sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku pilih 2 kali. Pengen ya ketika nanti ada rezeki di salah satunya yang lebih tinggi ya tak ambil gitu. Kan boleh milih. Iya milih, kalau bisa milih kenapa nggak milih gitu ya. Jadi pertama ketika di UGM, terus yang kedua di UNS gitu. Nah mungkin dari Anas sendiri ada tips nggak sih Nas untuk bisa mengerjakan selalu TPK, atau mungkin ada tips pas ujian mau harusnya berangkat subuh atau gimana? Mungkin dari Anas mau cerita nih. Oke. Tips ujian sukses. Insyaallah. Jangan tanya saya sebenarnya. Mungkin ngasih sharing lah ya teman-teman ya, bisa ya barangkali nanti bermanfaat kayak gitu. Nah, mungkin dari pengalamanku ya dulu mengerjakan ujian ya gitu, terus gimana caranya biar lebih bagus nilainya, lebih sesuai dengan apa yang ada di targetan kita gitu ya. Itu teman-teman yang pertama tentukan tujuan. Nah, tentukan tujuan teman-teman, tentukan targetnya juga kayak gitu. Tujuannya mau ke jurusan apa gitu, targetnya mau nilai berapa, silahkan dituliskan sebagai lembar cita-cita ke depan gitu. Nah itu adalah cita-cita kayak gitu. Jadi teman-teman harus mengerahkan tenaga bagaimana bisa dapat cita-cita yang luar biasa. Nah cita-cita yang luar biasa tidak mungkin ditempuh kecuali dengan usaha yang luar biasa juga gitu. Nah jadi harus sama-sama all out. Nah di persiapan ya teman-teman untuk menempuh ujian gitu ya, teman-teman fokus dengan apa yang jadi subjek teman-teman gitu. Misalkan pengen di jurusan kimia lah ya misalkan ya, kayak jurusanku. Nah teman-teman dari awal, dari kelas 12 mungkin ya, kalau pas menentukan jurusannya di kelas itu ya, dari situ sudah mulai baca-baca buku ya, boleh beli-beli buku kalau diperlukan ya, minimal nyari referensi gitu teman-teman untuk dibaca. Nah karena itu efeknya ada gitu ke ujian. Jadi kalau persiapan itu jangan nunggu di hari H aja gitu. Persiapan itu dia selama kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari kayak gitu, nggak bisa kita mempersiapkan di hari H kemudian mengharapkan nilai yang bagus. Nah itu sangat mustahil. Ada kemungkinan cuma sangat kecil sekali gitu. Persiapan dari jauh hari, kemudian ya teman-teman sebelum hari H ujian, nah teman-teman silahkan meluangkan waktu untuk memohon doa, meminta doa pada siapa? Pada teman-teman yang kepada orang-orang yang kalian anggap sebagai guru, sebagai motivator kehidupan. Nah, siapa itu? Ada orang tua ya, mungkin selama ini mendidik teman-teman juga yang ngasih semuanya ya untuk teman-teman. Kemudian ada mungkin teman-teman dekatnya kayak gitu, terus ada gurunya. Nah itu semuanya orang-orang yang kalian anggap penting ya, itu silahkan kalian minta wejangan, minta motivasi, dan bahkan minta doa gitu. Nasihat juga gitu. Ini penting banget buat kita, karena apa? Kita nggak tahu ketika ujian itu apakah kita melaksanakan ujiannya itu lancar atau ada kendala, atau bahkan ketika itu kita malah drop kayak gitu. Itu sangat terbantu dari doa, dari motivasi dari mereka kayak gitu. Nah itu mungkin teman-teman bisa coba apakah ada perbedaan dari yang dulu, kayak belum mungkin ya, kalau yang belum melaksanakan itu bisa dicoba apakah ada perbedaan atau tidak kayak gitu. Kemudian pas ujian teman-teman fokus. Nah, silahkan fokus dengan apa yang mau dikerjakan nanti. Kemudian percaya diri, jangan lupa, sangat penting buat mengerjakan gitu, karena rasa grogi ya, rasa kita ketakutan akan gagal di ujian itu sangat berpengaruh gitu, karena energi negatifnya akan berimpact ke diri kita. Nah berimbas. Nah ini ilmu kimia juga ya teman-teman, bahwa sebagian besar, bahkan berapa persen ya, kalau mohon diluruskan ya kalau salah ya, sekitar 8-90% dari tubuh kita itu adalah air kayak gitu. Nah dan kalian teman-teman apakah tahu sifat air? Nah sifat air ketika penelitian dari Jepang ya, air itu ketika dibacakan atau diberikan
motivasi, diberikan kata-kata bagus, maka ia akan mengkristal menjadi kristal yang bentuknya bagus. Nah, ada yang membentuk sistem heksagonal, ada yang bentuk heptagonal dan lain-lain itu heptagon kayak gitu. Tergantung sama yang ucapan yang dilakukan. Nah, ketika salah satu contohnya ya, dulu penelitian dari Jepang ini sangat terkenal juga ya, karena dosenku pun juga mengajarkan hal ini. Nah, air yang dibacakan doa, air zam-zam barangkali ya, itu seketika berubah bentuknya gitu. Nah, dan ini juga bisa dilakukan pada kita gitu. Ketika kita sendiri mengatakan aku bisa, aku nih nanti sukses loh, aku bisa mengerjakan ujian loh, itu impact-nya sangat besar teman-teman. Dan ketika teman-teman mengatakan aku nanti gagal, ya sudah, nanti energinya hilang, energinya nanti nggak ada gitu untuk mengerjakan, itu berimpact pada ujian. Nah, setelah itu waktunya tawakal. Ketika sudah ujian berlangsung, serahkan kepada yang maha kuasa yang akan menentukan jalan kehidupan. Jadi ya, mungkin terkait caranya tadi, mungkin kayak kita harus menyiapkan diri jauh-jauh hari, jangan mendadak gitu. Kemudian minta doa restu dari orang-orang terdekat di kita ya, betul. Jangan lupa bersugesti yang ya baik-baik lah ya. Sugesti penting ya Pak ya. Oke, siap. Itu ya terkait tadi SPM ya. Nah, mungkin kenapa sih Anas dulu pilihnya pendidikan kimia gitu? Nah, tuh memilih pendidikan kimia karena ada motivasi dari luar sebenarnya. Eksternal ya, sebenarnya dulu tuh mungkin ada cita-cita di luar kimia gitu ya, di luar pendidikan kimia khususnya. Tapi ketika aku ada di SMA dulu itu ada guruku yang sangat luar biasa, yang kalau mengajarkan materi di kelas itu nggak hanya membaca materi, nggak hanya menyampaikan disampaikan lewat mulut, kemudian sampai ke telinga, tapi menurut itu sampai ke hati juga gitu. Jadi sangat mengena gitu materinya, bagaimana guru itu mengajarkan. Dan aku rasa malah nggak hanya materinya saja yang ini, sampai mungkin motivasinya sehingga aku kepencet untuk daftar di kimia juga kayak gitu, salah satunya gitu ya. Salah satu motivasi yang mungkin bisa mempengaruhi aku kenapa daftar di kimia, salah satunya itu. Di luar itu ya mungkin aku memang ada motivasi pengen menjadi seorang wirausahawan kayak gitu kan, dan itu aku rasa bisa ditempuh melalui jurusan pendidikan kimia kayak gitu. Nah, itu terkait kenapa Anas pilihnya pendidikan kimia ya teman-teman. Nah, tadi Anas sudah cerita gitu, karena terinspirasi ya, terinspluence oleh gurunya itu. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah kenapa dulu Anas pilihnya Universitas Negeri Yogyakarta, kenapa nggak univ yang lain, Anas? Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Universitas Negeri Yogyakarta, kenapa aku milihnya di sini? Kenapa nih? Karena setelah aku menentukan pilihanku pendidikan kimia, aku cari mana yang universitasnya itu passing grade-nya tinggi, bagus, prospeknya juga bagus, dan dari nilaiku itu sepertinya atau kemungkinan keterima kayak gitu. Dan tentunya aku yang pertama langsung milih Universitas Negeri Yogyakarta. Masya Allah. Itu yang aku lihat paling bagus ya di antara yang lain, khususnya di pendidikan kimia, di ini akreditasinya gitu, dibandingkan dengan universitas yang lain kayak gitu kan. Dan aku sudah meminta rekomendasi juga ya dari kayak mentorku juga kayak gitu dulu. Oke, itu ya teman-teman. Kenapa dulu nggak pilih UGM atau UNS, Mas? Apa? Univnya? Kan udah pendidikan kimia kan nggak ada di UGM, nggak ada di UNS. Oh, di UNS ada, cuma aku lebih milih ke UNY karena passing grade-nya. Karena ya di jurusan kimia ini memang cukup bagus sih kalau di UNY gitu. Aku akui gitu. Itu ya terkait mungkin sedikit cerita ya terkait masa lalunya Anas gitu ya, kenapa pilih UNY, kenapa pilih pendidikan kimia gitu. Nah, mungkin kita
langsung beralih ke timeline kehidupan yang sekarang. Oh. Gitu kan. Nah, untuk Anas sendiri nih kan tadi bilangnya dari Klaten gitu ya. Nah, Betul. Anas dari Klaten ke Jogja itu apakah memilih ngekos di asrama, mondok atau mungkin pulang pergi PP gitu? Anas nyaman? Aku yang pertama dulu pulang pergi. Oh ya, pergi siap. Dulu pertama pulang pergi. Nah, dengan jarak yang cukup lumayan gitu ya, karena lumayan. Lihat ya dari Jogja ke Klaten gitu. Aku dulu pernah di situ kan 1 jam lah rata-rata ya, 1 jam. Kalau misalkan dulu sebelum pandemi itu bisa 1,5 jam lah ya, karena cukup macet di jalannya itu. Rame, apalagi sore ya, sore kan memang banyak orang-orang yang pulang kerja kayak gitu kan. Nah kalau pagi sih lebih longgar ya, karena terlalu pagi dulu. Dulu itu aku berangkatnya setelah subuh. Jadi sebelum subuh itu sudah mandi, sudah persiapan makan, udah semuanya gitu. Tapi memang mungkin dampaknya ke tubuh gitu karena paginya itu kan dingin gitu kan ya, udara masih dingin, terus berangkat, apalagi di daerahku itu kan kayak ya dataran tinggi lah ya, dingin banget sana itu, lumayan gitu. Terus pulangnya malam ya, karena ya udah kayaknya perlu untuk nyari tempat baru gitu, tempat yang ya bisa menggantikan yang ada di rumah untuk sementara waktu. Karena terus memilih ke asrama. Gitu. Oke. Tadi karena dia kedinginannya, kayak sikapnya dia ke si Anas. Enggak ding canda. Nah, untuk asrama sendiri itu Anas asramanya mana? Di mana nih? Asramanya di Inomartani, namanya Jami At-Taqwa, teman-teman ya. Ya, dekat Masjid Jami At-Taqwa ya, cukup gede, terus sampingnya itu ada asrama namanya Jami At-Taqwa. Jami At-Taqwa. Gitu. Nah, mungkin sekalian nih tanya nih, kalau aku pribadi penasaran nih. Kira-kira di asrama tuh kegiatannya ngapain, Nas? Oke. Kalau di asramanya Anas. Kegiatannya nah kebetulan nih di asramaku itu namanya Rumah Quran. Rumah Quran Jami At-Taqwa. Tentu dari namanya sudah kelihatan ya kalau di situ nanti kita lebih fokus ke tahfiz. Ke hafalan Al-Quran seperti itu. Dan ini bisa dibilang ada perbedaan gitu ya, teman-teman bandingin sama pondok. Nah, kalau misalkan di pondok mahasiswa itu mungkin dari segi materi agamanya gitu ya, itu lebih kompleksnya. Setiap hari barangkali ada halaqah, ada materi ya, lebih rinci gitu kan. Kalau di tempatku itu lebih menekankan pada tahfiz dan ilmu agama itu ada, tapi nggak terlalu terlalu rinci banget, terlalu padat kayak gitu. Nah, ada kayak halaqah klasikal gitu ada dan rutin gitu, tapi nggak terlalu kompleks seperti yang ada di pondok kayak gitu sih aku lihatnya gitu. Siap ya, jadi Anas pilih sampai sekarang pilihnya di asrama gitu ya, Nas. Betul. Karena tadi kalau pulang pergi ya lumayan ya, 1,5 jam gitu ya. Ya itu sampai Jogja gitu teman-teman. Nah, mungkin lanjut nih ke pendidikan kimianya. Nah, kalau Anas sendiri kan sudah lama ya. Anas tuh semester berapa sih, Nas? Berapa sih? Nggak tahu. semester 4. Nah, Anas ini sudah semester 4. Mungkin ya sudah banyak lah ya, hampir separuh jalan gitu ya. Waduh. Yang dilalui gitu ya. Mungkin kalau di pendidikan kimia sendiri tuh yang dipelajari apa aja, Nas? Oke. Di pendidikan kimia itu ada 2 disuit materi yang dipelajari ya, kimia sama pendidikan. Kimia sama pendidikan. Kan pendidikan kimia ya. Nah, terus bagaimana di situ kita belajarnya? Kita nanti disajikan materi pendidikan dan kimia itu mungkin ada kayak apa nih? Setiap semester itu ada tersistem dengan ini ya, berbeda-beda gitu ya. Kalau di awal biasanya itu kebanyakan dari pendidikan, kemudian ke tengah itu ke materi kimianya, kemudian di akhir itu mungkin lebih ke penjurusan, sudah ada kayak pengkhususannya gitu. Nah, di awal ini kebetulan aku kan sudah semester 4 ya, sudah merasakan lah ya yang semester 1 sampai 4 gitu. Nah, semester awal-awal kayak gitu, satu atau 2 itu banyak materi-materi pendidikannya gitu, materi-materi yang mengajarkan cara kita mendidik gitu ya, dimulai
cara membuat kurikulum kimia, kemudian ada manajemen kimia, psikologi kimia, dan psikologi pendidikan, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, semuanya berkaitan sama pendidikan gitu. Ini diajarkan di awal sebagai materi apa ya namanya, mungkin penunjang untuk cara mendidik kayak gitu kan. Nah baru itu setelah materi itu biasanya lanjut ke materi kimia yang mungkin dasar-dasar ya, nggak terlalu mendetail seperti yang ada di materi kimia murni. Nah, ilmu murni lainnya pun juga sama, sepertinya memang lebih detail daripada pendidikan kimia gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kata si Mas Anas dia mungkin ada dua hal gitu ya. Yang pertama mempelajari kimia itu sendiri, kemudian nanti mempelajari tentang pendidikan gitu ya. Gimana kita nanti membawakan materi untuk siswa-siswa kita, kemudian gimana kita mungkin mengatur gimana sih caranya siswa agar lebih paham gitu ya. Nah untuk pendidikan kimia UNY itu kira-kira Anas tahu nggak sih kalau akreditasinya apa Anas kira-kira? Akreditasinya ada. Ya. Nah, jadi pada saat video ini dibuat, alhamdulillah akreditasi dari pendidikan kimia UNY. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira tadi kan di awal sudah dijelaskan Anas ya terkait apa ya, mungkin tadi di asrama, kemudian tadi pontang-panting sana sini gitu ya. Nah mungkin kalau dari Anas sendiri kan aku kenalnya Anas tuh orang yang sibuk ya teman-teman, terus gak ada. banyak kegiatan gitu ya. Banyak kegiatan, terus ya bisa dikatakan seorang aktivis kampus lah ya. Terlalu berat ya. Nah, mungkin aku sedikit pengen tahu nih, kira-kira gimana sih caranya Anas membagi waktu antara kapan kuliah, kapan di asrama, kapan nugas, kapan main, kalau Anas bilang ini. Oke. Yang pertama, aku bikin matriks. Ya, matriks kegiatan, agenda, semua hal yang aku lakukan yang apa namanya ada di hari itu, terus yang mungkin satu pekan juga kayak gitu ditulis ya, terus dirincikan ya gitu dari kegiatan awan. Mungkin fokusnya ada beberapa ya, ada yang ada di asrama, kemudian kuliah tentu, terus organisasi ada beberapa juga, terus lanjut mungkin ke main. Mahasiswa kan main. Tuh. Nah ini prioritas ya, tadi udah tak urutin prioritasnya sekalian ya. Pertama asrama, karena aku tinggalkan di asrama. Betul. Ini ya, dan mungkin itu sejalan juga sama kuliah, karena kebetulan nggak mungkin asrama itu mengganggu kuliah, dan apa ya namanya, aku rasa ini sudah padu lah gitu. Kuliah asrama itu di mungkin malam sama pagi banget. Nah kuliah itu di pagi agak siang sampai ke sore kan. Terus ada organisasi. Nah biasanya organisasi ini kegiatannya setelah selesai kuliah kayak gitu. Setelah selesai kuliah, atau ya kan kadang ada yang masih kuliah ada enggak gitu ya. Misalkan ada teman-teman yang rapat gitu kan nggak bisa semuanya kayak dibagi rata ya, maksudnya semuanya harus bisa full gitu. Barangkali kita ada kuliah, terus teman-teman yang lain itu kayak sepakat buat rapat kayak gitu kan, ya sudah kita izin dulu gitu teman-teman, nggak usah memaksakan diri buat ini. Dan aku rasa nanti forum pun juga memahami ya gitu, teman-teman yang lain mesti juga apa ya namanya maklumi lah gitu kalau kita harus ada kuliah, dan apa ya namanya ya perlu ikut gitu, maksimalkan kuliahnya. Nah terus aku rasa pun juga jangan sampai kegiatan apa namanya kuliah itu terganggu oleh kegiatan organisasi gitu. Nah, harusnya harus mendukung apa namanya karir teman-teman gitu. Nah terus setelah itu organisasi sudah, nanti main. Nah waktu main ini nanti ditentukan kalau memang kita lihat dari matriksnya kok ada kosong nih, ada waktu kosong longgar gitu. Nah akhir pekan apalagi gitu ya udah, ada temen yang ngajak gas main. Oke, itu ya terkait caranya si Anas bagi waktu. Nah kemudian kalau dari pendidikan kimia sendiri itu ada nggak sih yang menurut Anas paling ngangenin dalam pembelajarannya, ada nggak? Aduh, yang paling ngangenin itu ketika praktek ya. Gila gitu ya. Betul. Selain itu ada nggak nih? Ya menurutku praktek karena apa? Karena bisa ketemu sama yang lain, maksudnya dia bisa kerja gitu loh, ya benar-benar kerja, kita benar-benar dilatih. Di praktek itu nggak hanya
kita ini loh belajar apa namanya, belajar materinya itu loh praktekkan, tapi kita belajar gotong royong gitu kan, kerjasama, kejujuran juga itu sangat dilatih gitu. Ada nggak teman-teman ada yang ini jatnya dikurangi aja ya, senyawanya volumenya dikurangi gitu kan, kan gitu ya hujan-hujan kayak gitu ada gitu, ajakan dari teman-teman ya, bisik-bisikan halus gitu. Tapi kita ya gimana apa namanya bisa mengatasi itu gitu. Kalau ada kesalahan ya kita tanggung jawab gitu, memecahkan kaca, memecahkan ini, memecahkan hati. Waduh. Itu ya teman-teman, mungkin dari Anas itu ya terkait apa sih yang ini nah itu mungkin nge-labnya. Ya, mungkin kalau menurut teman-teman ada suatu pertanyaan yang mungkin belum aku tanyakan, atau mungkin ada beberapa hal yang harusnya ditanyakan tapi kok enggak gitu, nanti bisa DM langsung ke narasumbernya, ke Mas Anas. Nah, untuk DM Instagram sendiri apa sih nama akun Instagramnya Mas Anas nih? Namanya ANNASHAFIZD Anas Hafid _. Itu ya teman-teman, nanti bisa dicek di link deskripsi di video bawah gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya menurut teman-teman ada yang mungkin terkait SBM UN itu seperti apa, nah itu nanti bisa tanya ke Mas Anas ya, insyaallah ya. Jadi dijawab sesuai versinya Mas Anas. Oke. Gitu. Nah ini mau tanya terkait pendidikan kimia, nah itu bisa tanya ke Mas Anas. Kira-kira Mas IPS bisa enggak? Enggak ya. Bahasa Jawa Mas Tirti. Nah gitu. Nah, mungkin kira-kira berapa Mas skornya? Ya bisa lah di DM ya. Berapa uangnya Mas? Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya terkait pendidikan kimia. Nah mungkin aku mau tanya satu hal, apa sih yang kira-kira Anas ingin sampaikan gitu ya ke para penonton. Barangkali ada nih penonton yang masih awam gitu terkait pendidikan kimia. Nah mungkin Anas bisa menceritakan versinya Anas terkait pendidikan kimia itu ngapain sih. Mungkin Mas Anas bisa cerita nih, monggo. Oke. Nah ini versiku ya teman-teman. Nah, versiku ya, bagiku kimia itu ilmu yang luas, ilmu yang bisa memahami dunia gitu. Nah karena semua hal yang ada di samping kita, di sekeliling kita, di rumah, di kantor, di sekolah, semuanya itu ada kimia gitu. Jadi apa namanya yang kita konsumsi pun, yang kita ini semuanya kimia ya. Jadi kalau ada ya, barangkali ada di sekeliling kita atau sering mendapati juga gitu. Apa namanya orang yang iklan atau orang yang kasih tahu gitu, ini tanpa zat kimia gitu. Ini tanpa zat kimia teman. Contohnya misalkan, nah itu sangat salah sekali gitu, sangat kurang tepat gitu. Kenapa? Ya itu apa nama yang ada di minuman itu kimia gitu. Jadi misalkan ada minuman apa ya namanya, minuman manis kayak gitu ya. Misal mari apa gitu ya, misalkan ya itu semuanya ada zat kimia ya gitu, entah nanti ada aspartam, ada ini ada glukosa dari gulanya, semua itu kimia gitu. Jadi nggak terlepas dari kimia dalam kehidupan kita gitu. Nah ketika teman-teman apa namanya pengen memahami kimia, pengen ya suka baca gitu ya arti-arti kimia, terus kayak apa ya namanya, ada rasa suka pengen tahu gitu tentang senyawa-senyawa, pengen buat produk. Nah ini teman-teman berarti aku rasa sudah tepat untuk masuk di kimia gitu. Pengen lebih memahami tentang kimia ya masuk ke jurusan kimia. Nah gitu itu teman-teman. Gitu ya teman-teman terkait mungkin kimia. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini sudah termasuk kimia ya Mas Anas ya. Jadi Anas ya. Di sini tuh kimia loh ini. Apa? Cahaya ini juga ya? Ya, ini apa namanya, ada debu-debu itu kan apa, ada oksigen, ada nitrogen, ada hidrogen gitu. Bahkan air juga kimia ya? Kimia. Kalau nggak salah tuh kimia tuh ada kimia buatan sama kimia alami. Benar nggak sih? Betul. Ya, betul. Aku juga semua. Ada yang sintetis, ada yang sudah ada gitu. Gitu. Ya, ada yang buatan namanya. Betul. Oke, kita terkait mungkin itu ya terkait pendidikan kimia ini versinya Anas dan cerita kehidupannya Anas, perjalanannya Anas ya. Nah mungkin bisa nih yang terakhir bisa ngasih closing statement nih ke penonton, boleh motivasi, boleh ajakan atau mungkin apa terserah, monggo.
Boleh iklan nggak nih? Oh boleh. Enggak, Anda enggak. Numpang iklan. Nanti ada pajaknya lagi. enggak lah, free lah. Ya, mungkin sekedar apa ya teman-teman, motivasi bagi diriku sendiri sebenarnya. Dan mungkin kalau misalkan ada benernya juga bisa teman-teman ambil kayak gitu. Nah, belajar dari kehidupan kampus ini kita bisa menaruh apa namanya ya, cita-cita buat ke depan gitu. Karena apa, kampus ini merupakan miniatur kehidupan gitu teman-teman. Kita di kampus ini belajar banyak hal dan semua hal yang akan kita lakukan di masa depan ini bisa kita pelajari di kampus gitu. Masya Allah. Nah, makanya di kampus ini jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu gitu ya. Tidak ada waktu luang, ketika ada kesempatan datang, teman-teman ikuti gitu. Misalkan ada kegiatan seminar gitu online, ikut gitu, melatih soft skill. Nah, gas, selalu katakan gas ya. Nah, dan mungkin itu pesan juga ya bagi kita semua ya, selain apa namanya ikut kuliah dengan rajin ya, mengerjakan tugas, tapi apa namanya untuk menunjang karir teman-teman, nah silahkan teman-teman ikut juga di kegiatan organisasi kayak gitu, ikut di kepanitiaan juga boleh gitu. Jadi itu sangat menunjang teman-teman gitu, karena dunia kerja, dunia yang akan datang itu nggak ditentukan lagi oleh seberapa pinter kita, seberapa encer otak kita gitu. Encer otaknya tapi kita nggak punya soft skill, ya kita nanti sudah kalah dengan yang lain. Karena apa? Karena kalau pinter-pinteran sekarang ada robot yang lebih canggih dari kita gitu. Nah, tapi robot itu nggak bisa melakukan senyum, nggak bisa melakukan apa namanya komunikasi kayak gini gitu, nggak bisa gitu. Jadi yang bisa lebih bagus buat kita ke depan ya, yang nanti kita bisa apa ya, ter-up gitu, bisa menjadi pemimpin gitu ya, karena soft skill kita yang bagus gitu. Nah, kita latih dari apa, dari kegiatan, pengalaman organisasi dan lain-lain ya, itu yang bisa kita dapatkan kayak gitu teman-teman. Dan apa namanya, apakah nanti itu malah menyibukkan kita gitu? Ya benar, kita akan tersibukkan, kita akan banyak ujian, dan dari ujian itulah kita belajar menjadi dewasa gitu. Belajar dari kapal ya teman-teman. Dari kapal. Gimana kapal itu diciptakan ketika apa ya namanya, diletakkan di samudra, diletakkan di pinggir dermaga, itu akan aman ya, akan apa namanya nggak kena apapun gitu, akan bisa apa namanya awet lama kayak gitu ya. Tapi kapal itu diciptakan nggak buat itu teman-teman, nggak buat diletakkan di dermaga aja gitu, nggak diparkirkan, tapi kapal itu diciptakan buat berlayar, untuk apa namanya mengarungi samudra. Dan teman-teman ingat ya, ketika kita mengarungi samudra itu ada risiko loh, mempertaruhkan hidup, mempertaruhkan nyawa gitu. Itulah apa namanya ujian-ujian hidup gitu. Ada gelombang-gelombang yang sangat menyaut ya gitu kan. Nanti misalkan ada apa namanya hempasan ombak dan lain-lain, itu kan juga oleng kadang kapal. Nah, itulah kehidupan kita teman-teman. Kehidupan kita akan menjadi kuat, kehidupan kita akan menjadi lebih matang gitu, akan siap sukses gitu. Karena apa? Karena ya apa namanya terjangan ombak-ombak itu gitu. Nah, itu kan akan kuat, dan apa namanya sampailah nanti ketika kita sudah menuju ke tempat tujuan kita, itulah kesuksesan kita. Kita akan mendapatkan mutiara itu karena apa? Setelah kita menerjang ombak-ombak yang besar tadi gitu. Itu ya. Terima kasih. Oke, itu ya closing statement dari Anas dan Mas Anas terkait hikmah kapal ya teman-teman. Kapal. Jadi kapal itu memiliki tujuan, memiliki harapan gitu ya, misalnya harus sampai ke titik yang ditentukan. Dan ya namanya di laut lah ya, ada ombak, ada petir, ada badai ya, itu ya. Diibaratkan sebagai ujian kehidupan. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk video ngobrol-ngobrolnya, diskusi-diskusi pada video kali ini kita cukupkan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam video ini, ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati atau mungkin yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tidak berniat untuk melakukan hal tersebut ya. Kami di sini cuma ngobrol ya, sharing-sharing aja. Semoga saja ada hikmah atau pembelajaran yang bisa ditangkap. Nah, kemudian buat teman-teman yang lagi pengen masuk kuliah, semoga dari video ini bisa memberikan wawasan, pandangan. Semoga diberikan hasil yang terbaik di antara yang baik.
Semoga teman-teman tetap setuju melakukan hasilnya Ya, untuk kalian apa gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kalau teman-teman suka dengan channel seperti ini bisa di subscribe, kalaupun enggak juga enggak apa-apa gitu ya. harus teman-teman di subscribe, di share juga ya. Insya Allah gitu ya. Nah, semoga tetap diberikan hasil yang luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.